1 minggu tidak bisa, 2 minggu kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. 2 minggu tidak bisa, 3 minggu kita harus bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Kalau 3 minggu tidak bisa, maksimal 1 bulan, dalam 1 bulan suci Ramadan penuh awal hingga akhir kita bisa menghatamkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada, seringkali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sering kita lantunkan, dengan doa-doa yang sering kita ucapkan, sering kita lantunkan, yaitu ketika kita setelah menjalankan sholat fardu dengan doa Allahumma inni as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah saya ke dalam surgamu ya Allah, dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka. Ini adalah permintaan kita supaya kita dirindukan oleh surga. Setelah kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis berarti nanti kita akan dimasukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan kurang lebih 14 abad yang silam, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan informasi. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan gambaran, bahkan ada nanti suatu saat nanti bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang merindukan surga, tetapi sebaliknya, wahai saudaraku, surganya Allah Subhanahu wa taala yang merindukan kepada golongan atau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW memberikan gambaran al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari, bahwa surga itu merindukan terhadap 4 macam golongan. Jadi yang biasanya kita sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dirindukan oleh surga, kita dimasukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti sebaliknya bahwa ada sekelompok golongan, ada 4 golongan yang nantinya akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran. Rasul memberikan informasi kalau kita nanti ingin dirindukan oleh surga, dimasukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering membaca Al-Quranul Karim. Usahakan momentum pada bulan suci Ramadan, momentum yang penuh berkah, momentum yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, 1 minggu kita bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim. 1 minggu tidak bisa, 2 minggu kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. 2 minggu tidak bisa, 3 minggu kita harus bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Kalau 3 minggu tidak bisa, maksimal 1 bulan, dalam 1 bulan suci Ramadan penuh awal hingga akhir kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Karena apa, wahai engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya sebesar bacaan yang kita baca, tidak. Tetapi apa? Al-Quran nanti di hari Yaumul Qiyamah akan memberikan syafaat, akan dapat memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, mari kita biasakan hidup ini kita hiasi dengan membaca Al-Quran
satu hari jangan sampai terlewatkan kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang mau menjaga terhadap lisannya. Karena apa, wahai saudaraku? Salamatul insan fi hifdzil lisan, terjaga atau selamatnya manusia karena menjaga lisan. Tidak sedikit orang cekcok, tidak sedikit terjadi pembunuhan, tidak sedikit terjadi maki-makian. Itu bukan disebabkan oleh apa-apa, itu disebabkan karena lisannya. Oleh karena itu, mari kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari, tebarlah manfaat, ucapkan yang baik, jangan sampai kita menyakiti terhadap hati orang lain. Apalagi ketika ini momennya adalah bulan suci Ramadan. Jaga lisan kita, jaga mulut kita dari menggunjing, menghibah dan lain sebagainya. Ingat, kalau kita ingin selamat, maka kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Walaupun lisan kita tidak bertulang, tetapi Masya Allah, ini lebih sakit, lebih dahsyat daripada tusukan pedang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diinformasikan Nabi? Yang ketiga orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa mut'imil ji'an, yaitu orang-orang yang mau memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang mau saling berbagi, orang-orang yang mau saling memberi manfaat terhadap harta-harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tersebut. Jangan sampai kita beranggapan kita mempunyai harta banyak, kita mempunyai uang banyak, kita mempunyai fulus banyak, itu karena dari hasil kerja kita sendiri. Itu kita tidak boleh seperti itu. Di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ada fakir, ada miskin, ada yatim. Bahkan di sekeliling kita banyak sekali. Bukan hanya hitungan satu orang, dua orang, bahkan berpuluh-puluh orang yang kadang-kadang kehidupannya, wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak bisa makan. Kadang-kadang mereka sehari makan, sehari tidak. 2 hari makan, sehari tidak. Kenapa? Mereka tidak diberikan kekayaan seperti apa yang kekayaan kita miliki. Ingat, jadi orang kaya jangan sombong. Ingat, jika diberi kelebihan harta, mari kita tasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ingat, di dalam harta kita, di dalam harta yang kita miliki, ada hak-hak orang yang harus kita tunaikan. Insya Allah, semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita berinfak, tidak akan mengurangi daripada harta yang kita tasarufkan. Semakin banyak infak, maka harta akan semakin bertambah. Semakin banyak sedekah, maka harta akan semakin barokah. Maka wa mut'imil ji'an, berilah makan, kasihanilah sesama. Insya Allah nanti kita akan digolong orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu wassaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberi kesempatan, diberi nikmat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Kita masih bisa menjumpai lagi terhadap bulan suci Ramadan, yaitu 1443 Hijriah, dan hari ini adalah hari yang kedua kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting wassaimina fi syahri Ramadan, ibadah puasa yang kita laksanakan ini jangan sampai seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak sekali orang-orang yang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan pahalanya dari menjalankan ibadah puasa suci Ramadan, tapi yang didapat hanya lapar dan dahaga. Yang didapat ju' wal 'atsy, haus, lapar dan dahaga saja. Karena apa? Ketika orang-orang yang menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan, mereka suka menghibah, mereka membatalkan atau sering merusak dengan apa-apa yang telah ia kehendaki. Oleh karena itu, wahai engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa-puasa yang kita laksanakan ini benar-benar menjadi puasa yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.